Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya membawa kitab yang bernama Maraqil Ubudiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kitab ini merupakan kitab syarah dari Bidayatul Hidayah, merupakan salah satu kitab tasawuf yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang puasa menurut atau sesuai dengan perspektif yang disampaikan oleh ulama tasawuf, yaitu Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tadhunnu idza shamat anna shawma wa kaful batni wal farji an qada'i syahawati wa huwa tarku ta'ami wasyarabi wal wiqa'i faqat. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa berpuasa itu bukan hanya sekedar menahan al-batni, ya, kaful batni, menahan atau mencegah perut kita, wal farji, dan juga bukan hanya segera menjaga, menahan kemaluan kita. Jadi bukan hanya perut kita tahan dari tidak makan, tarkut ta'am wasyarabi, ya, dan juga menahan perut kita dari lapar dan juga dari minum, dari haus. Bukan hanya sekedar menjaga diri kita, yaitu dengan kemaluan kita untuk tidak melakukan jima, ya. Di sini wal wiqa, tidak berhubungan dengan suami istri selama mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Akan tetapi yang dimaksud berpuasa di sini yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju'i wal 'atshi. Jadi baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, illa al-ju'i wal 'atshi, kecuali dia mendapatkan lapar, ju' wal 'atshi, dan juga haus atau dahaga karena tidak makan dan tidak minum. Jadi dia berpuasa, orang itu berpuasa akan tetapi tidak dapat pahala puasa. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ai bisababin 'adzabil kafil jawarihi adil makarih, ya. Jadi mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga karena mereka tidak bisa menjaga anggota tubuh kita anil makarih, dari hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini kemudian juga bersabda, apa sih yang dimaksud dengan penyebab, ya, atau hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah sehingga menyebabkan hilangnya pahala puasa kita? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qauliz zuri wal amali bihi, yaitu orang yang berkata kotor, orang yang gadab, berbohong ketika berpuasa, dan juga wal amali bihi, dan melakukan perbuatan itu bihi dengan disebabkan apa? Dengan disebabkan berbohong. Karena disebabkan juga mengakibatkan kepada orang lain sakit hati, dengan perbuatan kita orang merugi, dan hal-hal yang dapat membuat orang lain sakit hati, orang lain rugi. Nah, inilah yang menyebabkan orang itu hanya bisa berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Falaisallahi hajatun ayyad'a ta'imihi wa syarabihi ay fi syamihi. Kenapa? Ketika kita berpuasa kemudian berkata bohong,
menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Karena ketika kita berpuasa, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bukan karena laparnya kita, bukan karena hausnya kita, bukan karena kita menahan makan, menahan tidak makan, menahan tidak minum, dan juga menahan tidak berhubungan dengan suami istri. Ya. Bukan hanya itu yang dinilai. Apa yang dinilai di situ? Bal tamamus shaumi bil kafil jawarih kulliha, yaitu berpuasa yang sempurna, puasa yang baik. Apa berpuasa yang baik? Sehingga tidak akan menyebabkan pahala puasa, yaitu meninggalkan perbuatan, ya, atau badan kita, tubuh kita itu tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan maksiat kulliha, semua anggota tubuh kita. Seperti apa perbuatan yang menyebabkan pahala puasa kita hilang karena perbuatan kita, yaitu minas sam'i, yaitu kita harus bisa menjaga mulut kita untuk tidak berbicara, ya. Minas sam'i, kita menjaga telinga kita untuk tidak mendengar yang jelek. Wal basari, menjaga mata kita untuk tidak melihat yang maksiat. Wal lisani, menjaga lisan kita untuk tidak berbicara bohong. Wal yadi, dan juga tangan kita, bagaimana tangan kita tidak melakukan perbuatan yang tidak baik. Warijli, dan juga kaki kita bagaimana tidak melangkah yang tidak baik. Wairihima, dan juga lainnya itu. Jadi kita muhasabah dalam diri kita dalam kita berpuasa. Apakah puasa kita yang kita lakukan sudah bisa menahan seluruh anggota tubuh kita, atau kita masih berpuasa hanya sekedar menahan perut dari tidak makan dan tidak minum, dan menjaga atau menahan kemaluan kita untuk tidak melakukan hubungan suami istri. Mari kita muhasabah, mari kita perbaiki puasa kita. Kalau puasa kita hanya bisa sekedar menahan perut saja, kemaluan saja, maka kita tingkatkan supaya puasa kita benar-benar puasa yang berkualitas. Yaitu apa? Menjaga seluruh anggota tubuh kita agar tidak melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, sehingga pahala puasa kita tidak hilang begitu saja. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan haus dan lapar saja. Shaimin shaimat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan isi kitab yang kita pelajari ini akan memotivasi kita semuanya untuk berpuasa dengan kualitas lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 1443 Hijriah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.